Dua pertanyaan nih Mas. Tadi Mas Selly sempat nyebut-nyebut tentang Harvard sebagai universitas tertua di Amerika. Satu, kapan sebenarnya dia berdiri? Yang kedua, bagaimana Mas Selly menempatkan Harvard ini dalam mata rantai panjang ilmu pengetahuan dan peradaban manusia? Harvard itu kan salah satu puncak dari mata rantai panjang. Ini bahasanya lagi daya top. Mata rantai panjang universitas atau perguruan tinggi. Kan itu kalau Harvard sendiri kan jangan tanya tanggal persis dan tahunnya. 18 pasti 16-an. Jadi 400 tahun. 16 iya, 400 tahun. Usianya 1630-an, 1620-an lah. Kira-kira sama kalau di Nusantara, karena yang Patingaloa. Orang-orang Eropa pada berpindah ke imigran dari Eropa, menemukan benua baru, lalu menempati misionaris kan yang membentuk awalnya. Semuanya ini kan kalau universitas setelah zaman Yunani kan yang merawatnya dalam tahun-tahun panjang kegelapan Eropa itu kaum misionaris. Ya, karena itu mewarisi kan semangat yang sama. Makanya kalau universitas yang muda dan juga sangat bagus di perannya dalam perubahan teknologi kan di Amerika Stanford relatif muda kan, baru 100 tahun lebih sedikit lah dari Leyland Stanford yang menyumbangkan hartanya. Dia kan orang paling kaya waktu itu, salah satu paling kaya, raja kereta api, jadi gubernur, anaknya meninggal, dia sumbangkan tanah dan hartanya kepada mendirikan Stanford University, Leyland Stanford Junior University lengkapnya ya, dan disampaikan dengan pesan bahwa kalau Harvard dan yang lain-lain itu kan agama dan kaum misionaris awalnya. Kalau Stanford dia bilang angin kebebasan bertiup, ya kan, ini harus di luar campur tangan agama apapun. Kemanusiaan murni. Ini kemanusiaan dan sepenuhnya sekular gitu loh. Itu Stanford. Itu Stanford, tapi itu kan relatif baru. Umumnya sejarah panjangnya itu kalau dalam riwayat panjang sebenarnya bukan agama dulu kan. Universitas itu dari Latin kan. Universitas itu kan kumpulan orang-orang yang pengajar dan yang diajarkan. Jadi sarjana ini. Universitas magistratum et scholarium, kira-kira kalau lengkapnya dalam Latin itu. Makanya toga, ungkapan-ungkapan universitas itu kan Latin. Tapi itu kan pengorganisasian, bagaimana mentor, filosofer, profesor, doktor membimbing anak-anak muda untuk meneruskan tradisi berpikir dalam ilmu dan pengetahuan yang dalam sistem tertentu gitu, cara mata rantai keilmuan itu ya. Nah itu kan sejak zaman Sumeria tahun 5000 tahun sebelum Masehi mulai ditemukan bahasa tertulis kan, harus dicatat itu kan, harus ada yang tahu mencatat dan berhitung di sekitar raja dan pusat-pusat kegiatan manusia seperti pasar. Ya kan. Nah tetapi secara sistematis yang paling pertama kita tahu sebagai perguruan dengan mentor dan anak didik itu kan Platonus. Akademia Platonos di pinggir kota Athens Plato kan muridnya Sokrates. Kalau 400 tahunan ya sebelum Masehi. Kalau Sokrates kan cuma berkeliling di kota, di agora untuk berceramah gitu loh. Siapapun yang mendengar, juga Diogenes. Keliling-keliling kan. Ketemu Alexander yang agung, dia bilang sambil duduk di pinggir selokan gitu loh. Alexander yang agung datang ke Diogenes, dia bilang, Diogenes, the wise man, kamu mau minta apa dari saya? Saya orang paling berkuasa. Saya paling berkuasa. Ask and I give, gitu loh. Apapun kau minta aku beri. Dia lihat, masih pagi kan? Dia bilang, pagi kan? Rupanya Alexander berdiri di depan dia duduk. Ini cerita sejarah ini. Dia bilang, the king, you are great man. Saya nggak minta apa-apa, cuma satu aja kalau boleh. Boleh minggir dikit gak? Loh, kenapa minggir? Badan Pak Raja menutupi matahari. Saya pengen menikmati matahari yang lagi terbit. Mintanya gak macam-macam. Padahal dia mau minta emas dan permata sama raja dikasih oleh Alexander, penakluk India, penakluk Mesir. Dia minta, boleh geser dikit aja. Matahari lagi naik, saya pengen menikmati. Itu
filsuf. Siapa namanya Itu si tokohnya? Diogenes. Itu mendalam banget tuh ya. Itu. Oke, dia Nah, nggak kan, minta apa-apa. tetapi Jangan halangi matahari saya. pencarian pengetahuan kan nggak bisa iya, dengan iya. cara eksentrik begitu. Akademia Platonos, Plato itu di pintu gerbang akademianya itu mereka yang tidak mengerti geometri jangan melangkah masuk ke dalam tempat ini. Saya pernah ke sana bawa si Guntur dan si Cuya waktu mereka masih kecil. Ada fotonya dilihatin sama. Ini menarik. Sudah tinggal puing-puing rentuhan di Athena, tapi kan sebenarnya dari Athena berlanjut dia sampai 800 tahun. Nah dari situ Akademia Platonos, Justinian I Raja Bizantium itu memubarkan, tetapi dia pindah ke Iran. Ya, dari Iran Persia, ini kemudian berkembang para pemikir yang mewarisi pemikiran Akademia Platonos diadopsi oleh Islam. Karena kan Baghdad Abbasid di Baghdad. Oh, betul Abbas ya. Di Abbasid dia kemudian karena Iran kan tetangganya Baghdad, tetangganya Irak kan, jadi akhirnya cross fertilization, ya sama dengan Harvard dengan yang lain-lain ini cross fertilization peradaban. Lahirlah di peradaban Islam itu Al-Kindi masa-masa awal ya, betul. Al-Khwarizmi, ya kan. Kita bicara Yunani dulu ya. Jadi dari Akademia Platonos, kalau Aristotle kan juga bikin Lyceum namanya. Lyceum kan juga dia muridnya Plato gitu. Dia bikin sendiri sekolahnya. Yang salah satu siswanya paling terkenal, yang tadi raja yang berdiri di depan Diogenes, Alexander itu. Alexander Agung, yang kemudian mendirikan kota baru namanya Alexandria di Mesir. Dengan perpustakaan terbaik sepanjang sejarah klasik ya. Saingannya cuma Baitul Hikmah di Baghdad. Alexander Mesir itu berarti pendirinya itu Alexander, namanya juga Alexandria. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa orang Arab Iskandar Zulkarnain. Iskandar yang bercula dua. Itu Iskandar Zulkarnain. Itu yang dihadapi oleh Diogenes. Perpustakaan terbesar Alexandria itu isinya 3 tokoh-tokoh pemikir yang melanjutkan tadi Diogenes, melanjutkan Plato, Aristotle. Satu Aristarchus. Aristarchus ini sudah bisa mengukur planet bumi berapa diameternya dengan sudut pencahayaan matahari yang jatuh di Alexandria. Itu Aristarchus. Dia juga sudah tahu bahwa sebenarnya pusat dunia universe ini bukan bumi tapi juga matahari. Heliocentrism sudah di Alexandria. Kemudian ada Archimedes, bejana air. Kemudian ada Euclid, matematika, geometri. Itu pemikiran dari Sumeria, dari Mesir klasik, masuk ke Akademia Platonos, kemudian masuk ke Lyceum, masuk ke Alexandria. Ya dari sinilah benih-benihnya nanti kan sampai Baitul Hikmah. Dari Baitul Hikmah dirawat oleh Islam, dibalikin lagi ke Eropa lewat Spanyol. Tadi Ibnu Rus, Andalusia, ya kan, Cordoba, Toledo. Ini menyebar balik ke Eropa. Di Eropa lah secara formal universitas yang kita kenal sekarang berdiri. Bologna, Paris, Oxford, Cambridge. Itu kita bicara 1000 tahun yang lalu. Kalau Harvard kan kita bicara 400 tahun yang lalu. Panjang. Tetapi along the way, sesuai dengan, kalau dulu kan ya Trump ini kan anti Harvard dengan politik. Kalau dulu sebelum zaman modern, Hulagukan dari Mongol menaklukkan Baghdad, membakar Baitul Hikmah. Berganti-ganti Alexandria dibakar. Perpustakaan yang begitu besar dan agung habis juga. Datang satu pasukan dari dunia Kristen dibakar, dari dunia Islam dibakar, habis dia. Selain kebakaran sendiri. Ya. Tetapi setelah itu, setelah Bologna, Paris, setelah Oxford, tragedinya nggak kayak gitu. Mulai ada Renaissance, mulai ada pencerahan manusia, ada ilmuwan tipe baru yang meneruskan jalan panjang Aristarchus kan sama Aristotle. Itu Kepler, Copernicus, revolusi berpikir, Galileo Galilei, sampai raksasa terbesarnya pemikiran klasik sebelum era modern itu namanya Isaac Newton. Gravitasi. Ya, merampungkan semua tugas sebelumnya tentang kenapa langit ada yang di bintang berputar, ada yang tidak berputar. Kenapa dia berputarnya kok kayak ada
jalurnya sendiri karena yang dipegang oleh satu kekuatan sehingga tidak mencelat kemana-mana gitu. Namanya gravitasi dan dihitung persis oleh Newton dan timbul kesadaran baru. Orang seperti Newton bilang ya jangan tanya gua dong siapa menciptakan gravitasi. Pokoknya aku temukan ini ada. Gua temukan formulanya bagaimana menghitung. Ini yang Descartes bilang. Iya kan sama ya meneruskan tradisi berpikir panjang. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah ini kan revolusi cara berpikir disusul dengan revolusi teknologi. Sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman Freedom mengingatkan kembali bahwa perpustakaan umum Freedom Institute ada di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said Kuningan, tempatnya asik, nyaman, koleksi buku banyak, gratis, dingin dan gratis. Nyaman dan gratis. Betul. Bagi anak muda, mahasiswa, siapa aja, maupun yang tidak lagi terlalu muda. Tempatnya nyaman. Tempat nyaman, gratis pokoknya. Di tengah kota. Di tengah kota. Oke, baik. Terima kasih Mas Jali. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.